Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mereview isu korteks pajak di Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firan Bari Arafa, NPM terakhir saya 043. Di sini saya sebagai tim netral. Saya Mikael Krisna dengan NPM terakhir 44. Saya sebagai tim kontra. Saya Muhammad Tegar Nur Rahma dengan NPM akhir 059. Saya sebagai tim pro. Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kemunculan korteks pajak. Korteks pajak adalah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Indonesia untuk menggantikan sistem aplikasi pajak sebelumnya seperti ESPT, e-faktur, dan DJP online. Korteks mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau disingkat menjadi PSIAP yang tujuannya untuk menyederhanakan, memodernisasi, dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan pajak di Indonesia. Isu yang muncul ketika korteks mulai diimplementasikan, muncul beberapa isu di lapangan, di antara lain integrasi sistem yang belum sepenuhnya stabil, adaptasi wajib pajak dan konsultan pajak terhadap platform baru yang dinilai cukup rumit, lalu kurangnya sosialisasi dan edukasi ke publik. Di sini saya sebagai tim pro, di sini saya akan menyampaikan argumen-argumen saya sebagai tim pro. Jadi sebagai tim pro, untuk modernisasi layanan pajak, korteks dan digitalisasi proses administrasi yang dulunya manual sehingga lebih efisien. Selanjutnya, integrasi data. Semua data wajib pajak tersentralisasi, memudahkan analisis dan pengawasan DJP. Selanjutnya, akses lebih mudah. Wajib pajak bisa mengakses layanan perpajakan dari mana saja tanpa perlu ke kantor pajak. Selanjutnya, penggunaan human error, meminimalkan kesalahan dalam proses administrasi karena sistem yang terstandarisasi. Di sini saya sebagai tim kontra ingin menyampaikan argumen-argumen saya tentang isu korteks yang ada di Indonesia. Untuk kontra yang pertama yaitu kesulitan adaptasi. Wajib pajak yang belum familiar dengan teknologi merasa kesulitan menggunakan sistem yang baru. Untuk yang kedua yaitu kendala teknis. Pada awal implementasi sering terjadi error, downtime, dan gangguan pada sistem. Untuk yang ketiga yaitu resiko keamanan data. Data perpajakan yang sensitif menjadi target ancaman cyber jika tidak dilindungi secara maksimal. Untuk yang terakhir, kurangnya edukasi awal. Banyak pengguna yang masih bingung karena sosialisasinya kurang saat pertama kali diluncurkan. Sekian argumen kontras dari saya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan argumen sebagai tim netral. Yang pertama, transformasi digital pajak adalah keputusan strategis. Meski implementasi awalnya menimbulkan masalah, digitalisasi perpajakan adalah langkah penting di era modern. Selanjutnya, perlu proses waktu adaptasi, yang dimana sistem baru membutuhkan waktu dan komitmen dari pemerintah serta masyarakat. Yang ketiga, potensi jangka panjang yang positif. Meski saat ini masih banyak kendala, dalam jangka panjang korteks berpotensi meningkatkan kepatuhan dan pelayanan perpajakan. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami ada beberapa solusi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memastikan server dan jaringan sistem korteks kuat dan stabil, mengingat beban akses akan semakin tinggi. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan masif, mengadakan webinar, workshop, dan video tutorial secara berkala kepada wajib pajak, akuntan, dan konsultan pajak. Untuk yang ketiga yaitu fitur yang user friendly. Pengembangan antarmuka aplikasi yang lebih intuitif agar mudah dipahami semua kalangan. Untuk yang keempat yaitu layanan helpdesk yang buka pada 24 jam. Menyediakan layanan dukungan yang bisa diakses kapan saja untuk menangani masalah teknis dan administratif. Selanjutnya, yang kelima, uji coba bertahap. Jadi sebelum sistem dijalankan penuh, lakukan pilot project di beberapa wilayah untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya yang keenam, kolaborasi dengan konsultan pajak dan asosiasi profesi. DJP bisa
menggandeng konsultan pajak serta asosiasi seperti IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, atau IAPI untuk bersama-sama memberikan pelatihan, sosialisasi, dan asistensi profesional pajak dan penggunaan Cortex. Dan kami juga ada beberapa referensi yang kami pertanggungjawabkan di sini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.